Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Adapun tujuan materi ini adalah memahami bacaan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ali Imran 159, menganalisis isi kandungannya, menjelaskan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat tersebut, dan mempelajari hikmah surat tersebut, serta mendemonstrasikan hafalan surat tersebut. Perhatikan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini tentang berpikir kritis dan demokratis. Amati juga Quran Surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Perhatikan juga hadis tentang bersikap demokratis di layar ini. Adapun asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 diceritakan bahwa Imam Tabrani dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka mendatangi orang-orang Nasrani lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa? Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata,
Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Safa ini dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah. Lalu diturunkanlah Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sedangkan Quran Surat Ali Imran ayat 191 tidak ada asbabun nuzul secara khusus dan secara umum mengikuti asbabun nuzul dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Adapun isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk penciptaan langit, bumi dan pergantian malam dan siang merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang berakal, yang tergolong sebagai orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri maupun duduk atau berbaring. Umat Islam hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan Allah sehingga dapat terjauhkan dari ancaman api neraka. Adapun asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 159 yaitu bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya.
dan keluarganya membayar tebusan. Namun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh dan diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159, para ulama berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya dengan berbagai perintah secara berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan kesalahan mereka terhadap beliau. Setelah mereka mendapat maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk meminta ampun atas kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka mendapat hal tersebut, mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Ibnu Atiyah berkata, yang termasuk untuk dimusyawarahkan adalah kaidah syariah dan penetapan hukum Islam. Dan Allah SWT memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah. Firman Allah SWT, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara yang tidak ditemukan sumbernya secara pasti dari Al-Quran dan hadis. Adapun isi kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu memberi contoh berpikir kritis dan demokratis dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sikap kritis ditunjukkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, sedangkan sikap demokratis ditunjukkan oleh sikap Rasulullah SAW. Dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, rujukan, acuan yang dipergunakan adalah Al-Quran dan hadis dan ijtihad seorang mujtahid. Adapun hikmah mempelajari isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit tak bertiang dan tidak pernah runtuh, fungsinya sebagai naungan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang dan beristirahat pada malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Hikmah mempelajari isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Di dalam bermusyawarah, hendaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut dan jauh dari kekerasan, perdebatan, dan permusuhan, karena cara tersebut tidak akan mampu mendatangkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. Apabila di dalam bermusyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan memohon kepada Allah SWT semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dan mendapatkan maslahat orang banyak. Hikmah mempelajari isi kandungan hadis Abu Daud. Di dalam bermusyawarah terhadap suatu persoalan diperlukan pemikiran kritis, sehingga dapat diperoleh keputusan yang terbaik. Keputusan terbaik adalah keputusan yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, atau hasil ijtihad ulama. Adapun sikap dan perilaku yang harus dikembangkan yaitu manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sikap tunduk tersebut diwujudkan dalam bentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada persoalan, hendaklah umat Islam menyelesaikan dengan hati-hati. Di dalam bermusyawarah, umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan dari sikap kasar apalagi kekerasan. Apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bermusyawarah dalam segala urusan yang sulit. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, atau hasil ijtihad. Setelah diperoleh keputusan dalam bermusyawarah, tetap memohon ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala.
Keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulil albab sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah membuat seorang ulil albab tidak mau menghasilkan konsep atau pemikiran yang tidak benar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'adallahu lahum 'adzaban syadidan fattaqullah ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Selanjutnya, semangat belajar dari kitab suci dan sejarah, di mana kitab suci yang datang dari Allah dan sejarah pada masa lalu merupakan rujukan penting untuk berpikir bagi seorang ulil albab. Kemudian, menyeimbangkan antara berzikir dengan berpikir. Bagi seorang ulil albab, berzikir dan berpikir merupakan bagian yang tak terpisah. Artinya, kegiatan antara berzikir dan berpikir dilakukan dengan seimbang, apalagi dalam memahami alam semesta ini. Dan memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ulil albab memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hikmah tersebut adalah seorang ulil albab di samping memiliki wawasan yang luas, juga berpikirnya selalu disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya, gemar mendalami ilmu. Ulil albab selalu menuntut ilmu, sehingga hilang keraguannya dari kebenaran Islam dan mempunyai tekad untuk menegakkannya. Kemudian mentauhidkan masyarakat. Masyarakat yang memiliki keyakinan dan perilaku syirik tidak akan dibiarkan oleh seorang ulil albab. Sebaliknya, ia akan terus berusaha untuk mentauhidkannya. Selain itu, selalu kritis. Seorang ulil albab selalu kritis terhadap pemikiran, sehingga dia hanya mengikuti yang benar. Hatinya sudah dapat memfilter mana yang hak dan mana yang batil, dan senantiasa mempertahankan kebenaran. Terhadap kebatilan yang semakin merajalela, seorang ulil albab selalu mempertahankan kebenaran walau hanya seorang diri. Bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu Al-Quran maupun gejala-gejala alam, menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam masyarakat demi kebaikan bersama. Rajin bangun malam untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ulil albab senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam telah sunyi dengan segala rintihan, permohonan ampun, dan pengaduan segala derita serta fenomena perilaku manusia di muka bumi ini. Ulil albab sangat dekat dengan Tuhannya. Demikianlah materi kita kali ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.